Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibbatullah Surari dari MIT 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan AHU saya. Terkait penjelasannya, saya akan singkat dan padat. Di sini saya akan menjelaskan tentang AHU dari laporan saya AHU dan seterusnya, dan saya akan menjelaskan tentang AHU dengan secara padat, singkat. Tak lama-lama, mari kita langsung aja next ke laporan yang saya akan mau jelaskan. Uh, Sebentar, saya akan tidak lama-lama, saya akan menjelaskan tentang laporan saya. Ini AHU Air Handling Unit merupakan sesuatu sistem pendingin ruangan yang digunakan untuk mengatur suhu dan kelembapan ruangan dengan menggunakan air sebagai medianya. Pendingin prinsip kerja AHU Weather Chart melibatkan proses penyerapan panas dari udara melalui kulit. Di sini akan menjelaskan tentang mesin ini berjalannya. Kalau sepengetahuan saya ya, ini kan ada kayak gambaran di tengah, ini gambaran penjelasannya pas waktu praktikum. Saya pas waktu praktikum itu dijelaskan sama dosen saya yang bernama Pak Rian. Di sini mohon maaf ya, gambarnya tidak begitu jelas. Di sini itu kayak skema gambarnya cara step by stepnya menyalakan mesinnya itu bagaimana, mengatur mesinnya bagaimana. Terus habis itu kita nyalain di tombol start. Sini start itu warna hijau kita atur dulu pas waktu praktikum. Terus habis itu nanti kita lihat atur di tekanan ini. Yang dua kayak tabung ini, yang besar tabung ini, itu tekanan yang di sistemnya itu diatur di bawah. Ini tabungnya itu harus dilihat dulu, distabilkan, ibaratkan kayak gitu. Distabilkan, udah stabil, mesin start. Terus habis itu mesin start, tunggu berapa menit, sekitar 5 menitan apa 10 menitan ya. Terus habis itu nanti nilainya keluar di kayak ini tekanan yang bulat-bulat ini ya. Ini nanti itu diambil datanya di situ, dari sini. Mohon maaf ya, gambarnya nggak begitu jelas. Di sini itu kayak mesinnya gitu. Dan ini kertas ini yang di bawahnya start mesin itu kan, itu ada penjelasan step by stepnya menyalakan mesin, bagaimana kayak bagaimana mengatur suhunya, terus bagaimana itu cara nyalain, semua nyalain mesin, nyalain praktikum itu pasti ada step by stepnya, ada semua mesin itu pasti ada. Dan kalau boleh tahu, di sini itu kan, di ruangan sini itu ada kayak ibaratkan kayak blower, keluarnya angin. Keluarnya angin itu tadi itu ada alat yang bernama mungkin di bawah ini ada mungkin di bawah ini ada alatnya lah, lupa saya namanya. Di sini saya nggak akan menjelaskan tentang ini ya. Ini pasti paham lah, pasti ini kan ini alat-alatnya di mesin ini. Saya nggak akan jelaskan, langsung next di bawah lagi. Ini saya akan menjelaskan tentang ini ya. Jadi kan ada regular, air inter, mixturing, filter varicocooling, terus bank filter, terus bar motor.
Ini ibaratkan ini udara ditarik, terus habis itu dilola, udara itu akan kayak ini kan ada ya ibaratkan kata pribadi saya ya, menurut saya ini adalah saringan yang untuk mensterilkan udara itu tadi, mensterilkan udara lagi. Tapi ini kan udah ada penjelasannya, pasti paham lah, ini bahasa saya lah. Ini udara nanti disaring melewati blowernya itu kayak bulat ini ya, blower ini. Saya tuh blower aslinya kalau isyarat orang itu pasti nyebutnya blower, padahal ini di fans motor ya, itu akan mengeluarkan udara, ini memasukkan udara untuk disaring, untuk membuat udara itu lebih dingin lagi. Terus habis itu ini adalah pengeluaran, ini suplai air kalau bahasanya ya. Next kita ke bawah lagi ya. Ini yang tadi yang aku sebutin di gambar tadi ya, di tengah-tengah mesin. Terus habis itu sebelah kanannya itu tombol start. Ini gambarnya yang di atas tadi, gambaran yang berada di mesin. Ini step by stepnya ya. Pasti tahulah bagaimana ya. Next kita ke bawah lagi ya. Kita ke bawah. Ini sedikit ya. Sedikit saya saya terangkan lah. Soalnya saya juga itu belum begitu paham lah. Ini tuh angka-angka yang menurut saya itu kayak grafik lah. Ini grafiknya ini grafik dari praktikum yang tadi, praktikum AU tadi ya. Kayak gini grafiknya, itu nanti kayak gini. Ada lagi grafiknya, kita ke next saja ya. Next di bawah, kalau di bawah itu grafiknya lebih banyak. Ini kan ada namanya mesinnya loh. Ini terus semua di praktikum di marine engineering itu sangat padat, jelas gitu loh. Ini diagram air pekerjaan. Start, terus dia itu akan kayak gini, kayak step by stepnya gitu ya. Studi literal IBD, pokoknya gitulah. Kita next dulu ya. Soalnya saya ya menjelaskan dengan simple dan jelas lah, hitungannya kan gitu ya. Ini detail challenge autonomous syukuran, result test. Jadi result test ini kan pengujian dan analisis. Ini kan judulnya kan pengujian dan analisis performa mesin AHU. Diagram first for Jordaner Weather dari kelompok saya ini ya, kelompok 3 lah. Saya kan gak begitu memahami lah, intinya tabel ini kan saya dapatkan dari praktikum tadi sama kelompok saya lah. Kayak angka ini kan pasti itu dari praktikum, gak mungkin asal-asalan menulis angka-angka. Terus habis itu di bawahnya lagi itu terdapat pengujian dan analisis performa mesin AHU dari Weather. Terus habis itu detail hasil kalkulasi operasional AHU. Ini kan kondisi A kayak gini, kondisi A itu contohnya kayak gini ya, diagramnya kayak gini, bentuknya kayak gini ya. Itu nanti kan dikalikan semua, dibagi berapa, jadi hasilnya kayak gini diagramnya. Diagramnya kayak gini, dan ini ada perhitungan untuk refrigerasi, mencari kalau komponen tiap titik
Terus A titik 1 Superman, B 1 sama dengan 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1 bar. Nah, kayak gitulah. Terus T1 27 C suhu. C pakai 0 itu kayak suhu. Kayak kamu kayak dijelasin itu di kayak di remote AC lah. Ya, kalau punya AC pasti tahu lah. C suhunya berapa gitu ya. H1 422,8 kC atau kg. Nah, di sini ya pasti tahu lah kg itu apa, kj itu apa. Ya. Oke, next kita ke bawah lagi ya, biar nggak lama-lama. Di sini kan ada titik-titik. Titik 2 Superman P2 sama dengan 6,8 plus 1 terus plus 1 tambah sama dengan 7,8 bar, terus habis itu di bawahnya T2 sama dengan 93 kok masuk 93 suhu. Di sini ya sampai titik, saya menjelaskan titik 1, titik 2 dan titik 3, titik 4 pasti seterusnya lah. Silakan dibaca dulu ya. Next, kalau mau melihat detail laporannya bisa DM saya atau Jepri saya lewat komentar ya. Jangan lupa like dan komen dan subscribe ya. Ini mencari M air volume luas penampakan X kecepatan udara luas penampakan mesin AHU 0,0314 M. Terus itu di bawahnya 0,0314,12 terus kalikan 4,4 M atau S. Terus sama dengan M sama dengan 0 M pangkat 3 atau S. Distributor titik 3 P udara di depan didapatkan dari plotting diagram presiden dengan data T13 sama dengan 30,60 suhu dan RH sama dengan 55% lah, ibaratkan kayak gitu ya. 0 garis miring 0 itu kayak persen. Ini garis persen ini. Ini garis persen 55%. Maka P udara 1,156 kg atau M pangkat 3. M air volume series air terus sama dengan 0,1382 M pangkat 3 S kali 1,1665 kg MC. Terus habis itu hasilnya akan di sini. Tapi kenapa kok 1,156 itu di warna merah itu? Karena ini itu punya penghasil kayak hasil dari B itu tadi, dan di hasil C itu 0,1610 kg. Ya jadi gitulah intinya gitu. Terus next kita ke nomor 2 macam keproven H13 dan H11 ibaratkan H13 dan H11 didapatkan dari perhitungan diagram seconnya dengan acuan T13 dan T11 dan RH sehingga ditemukan data H13 91 kJ atau kg dan H11 sama dengan 88,61 kJ atau kg. IMRR H13 min H11. Terus habis itu kita nanti kita kalikan. Terus habis itu kita nanti hasilkan, kita nanti keluar. Di hasilnya keluar nanti 0,1610 kg sama dengan 84 kg, 74 kg dan teruslah ya. Pasti tahu sendiri ya. Ini data saya ya. Terus next kita lanjut lagi ya, biar
dipercepat dan jelas lah. Bila nanti nggak ada yang nggak begitu jelas, bisa konfirmasi lewat DM apa lewat komen-komennya ya. Ini ya sama ya kayak pekerjaan yang di atas tadi ya kan, urut kan 1 2 3 sampai 5 itu tadi. Ini kan urut ya, ini tuh urut, ini sama aja lah hitungannya. Kayak gini hasilnya, kayak gini nanti. Jadi ada perkalian itu, perhitungan untuk water air mencari m water. Sama ya, sama kayak tadi ya. Nomor 1 mencari m water. Ini 1 2 3 4 ya, hampir sama lah penjelasannya, hampir sama dengan di atas tadi yang saya jelaskan. Ini lanjut lagi ya. Analisis dan pembahasan. Ini analisis dan pembahasan itu jelas tahu analisisnya berapa, pembahasannya berapa. Kita akan berkelompok kan ada 4 orang, terdiri 4 orang. Jadi di situ akan pembahasan jadi dari praktikum tadi yang dihasilkan. Ini misalnya kelompok 3 dari kelompok saya sendiri. Misalnya hasilnya segini kita tulis dulu, terus habis itu kita nanti pembahasannya di sini. Kita tempelkan di sini lah, ibaratkan kayak gitu ya. Terus next kita ke bawah lagi. Nah, ini itu diagram kalau orang lihat itu kayak gini. Ini tergantung dari sistem praktikum tadi. Jadi sistem praktikum tadi itu kayak gini. Semisalnya alat ini kayak membutuhkan berapa gitu ya. Terus habis itu berapanya itu kita harus tahu. Terus ini kan udah ada keterangan warna biru sama warna oranye itu apa, nomor angkanya berapa. Weather choice 4,5, terus weather choice 6,5. Di sini kan ada tuh angkanya 3,17, makin ke bawah lagi 2,92, terus ke bawah lagi 2,87. Seperti kayak di bawah warna oranye 2,84, terus ke bawah lagi 2,76, ke bawah lagi 2,76. Hampir sama lah, setara sama. Dan di sini itu kayak weather time, water for the 1 atau S. Di sini kan ada fungsi-fungsinya semua itu. Ya ini apa ya, kayak ini tuh kita perhitungan itu pakai kayak aplikasi lah. Di aplikasi itu Google Play Store, kita carikan aplikasi. Di sana itu ada namanya aplikasi My apa gitu ya. Pokoknya itu harus login pakai akun PPNS dulu lah. Harus daftar dulu. Terus lulus information, terus analisis water air, promasi mesin AHU, water terus pada beban terus tetap dan fast. Hasil perhitungan pada kondisi fast seperti verifikasi 1 2 dan 3 dan water for tetap 4,5 lisi. Wah, ini hasilnya ya. Berturun pada 5 liter. Ini diagramnya saya akan jelaskan tentang singkat padat lah. Yang penting ada omongan saya dan jelas gitu ya. Kalau nggak begitu jelas, mohon konfirmasi ya. Soalnya saya ya juga buat video ini di warung soalnya. Next kita lanjut lagi ya. Ini yang di atas sudah paham kan? Sama kayak di atas. Ibaratkan ini dipecah gitu aja, yang saya jelaskan yang tadi lah. Ini next ya. Kenapa kok bisa kayak gini ya? Jadi siapa tahu ada yang bilang kayak gitu ya, dari yang nonton video ya. Siapa tahu kok bisa kayak gini diagramnya lah. Enggak, saya akan menjelaskan kok bisa kayak gini.
Nah, kenapa kok bisa kayak gini? Sekarang saya jawabannya simpel aja ya. Di sini kenapa kok diagramnya kayak gini? Saya jelaskan. Diagram itu menurutkan di angka dari praktikum tadi. Dari praktikum tadi kita masukkan ke aplikasi dan ternyata kita ini keluarnya kayak gini. Jadi gimana caranya kok bisa kayak gini? Nah, jadi tergantung tergantung apa ya, kayak ibaratkan itu angka itu beja-bejoan lah, ibarat orang Jawa itu bilang kayak gitu. Nah, di sini akan itu saya bacakannya menurut C COP termasuk adalah contoh contoh meningkatkan melalui beberapa faktor teknisi, yaitu peningkatan daya dan kondisi sistem saat kecepatan kontrol, meningkatkan kompetensi berbeda pipa atau komparasi bekerja lebih cepat sehingga daya listrik yang dibutuhkan meningkatkan. Namun peningkatan ini tidak diperlukan oleh peningkatan kepastian pendingin atau pemanasan yang proporsional, sehingga efek COP menurut perpindahan panas yang kurang efisien, alergi bisa saya tidak bisa terlalu banyak bicara ya. Ini kalau belum jelas lagi bisa DM saya, bisa komen ya, bisa nanti komen mesinnya gimana kurang jelas, nanti saya akan kayak Jepri sendiri ya, saya akan DM sendiri akun YouTube-nya siapa ya. Ini sama yang kayak di atas ya, nggak beda jauh lah. Ini dari sistem tadi, ini foto-foto pas waktu ini kan datanya kan tadi kan diambil kayak A1 berapa kan. Nah, ini pas waktu praktikum, data pas waktu praktikum. Ya mohon maaf ya, kurang jelas ya fotonya ya. Next ya. Udah habis. Sekian dari saya ya. Apabila ada kesalahan kata maupun kurang paham apa gimana, bisa langsung aja DM ke akun YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.